Cinta pertama. Apa yang Sobat Pitis pikirkan ketika mendengar kalimat tersebut? Saya yakin Sobat Pitis semua pernah merasakan yang namanya cinta pertama. Ya, kali ini saya Alpi Pratama dalam program Histori Cinta, program perdana yang ada di Lapak Puisi, akan menceritakan tentang cinta pertama. Cerita ini gua dapat dari sahabat gua, Aldi, dimana dia merasakan cinta pertamanya ketika duduk di kelas 3 SMP. Aldi itu tipe orang yang pemalu dan tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jangankan untuk jatuh cinta atau nembak cewek, ketika didekati saja sama cewek, dia langsung bergetar. Jadi memang dia itu tipikal yang pemalu dan tidak cukup percaya diri. Ketika Aldi duduk di kelas 3 SMP, dia mulai merasa ada ketertarikan kepada teman satu kelasnya, namanya Sinta. Tapi karena Aldi adalah orang yang pemalu, maka dia pendam perasaannya. Jangankan untuk nembak Sinta, untuk duduk bareng sebangku aja gak ada keberanian Aldi. Dia hanya bisa mengagumi, merasakan apa yang dia rasakan tanpa Sinta tahu apa yang Aldi rasakan. Mungkin kalau kata Sheila on Seven, pemuja rahasia, begitu barangkali ya Sobat Puitis. Dan itu berjalan cukup lama, hampir sekitar 2 bulan. Sampai Aldi pun ya menganggap perasaan itu dianggapnya ya disimpan sendiri saja perasaannya, tidak berani untuk diungkapkan kepada Sinta. Sampai pada suatu hari di kelas Aldi itu ada praktek MKT ya. Waktu dulu itu ada mata pelajaran MKT, yaitu mulok keterampilan, dimana waktu itu ada praktek masak. Dan kebetulan Aldi dan Sinta itu berada dalam satu kelompok, dimana satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Ya, diantaranya itu dalam kelompok Aldi itu ada Sinta. Ya, kelompok mereka pun berembuk untuk menentukan masakan apa yang akan dibuat sebagai bahan praktek mereka. Diputuskanlah mereka untuk membuat rendang daging sapi. Dan untuk pembuatannya dilakukan di rumah Dini
teman salah satu kelompok mereka. Akhirnya waktu praktek pun tiba. Sepulang sekolah, mereka pun menuju rumah Dini dengan membawa belanjaan yang sudah disiapkan. Mereka pun akhirnya mengerjakan sesuai dengan tugas masing-masing. Di tengah pengerjaan, tangan Sinta terluka oleh pisau, hingga akhirnya jari Sinta berdarah. Seketika itu pula Aldi panik. Mendekati Sinta dan bertanya dengan keadaannya. Karena di rumah Dini tidak ada plester, akhirnya waktu itu Aldi membeli plester ke warung dan kembali lagi ke rumah Dini. Setelah itu Aldi memasangkan plester di luka Sinta. Pada saat Aldi menempelkan plester, tatapan mereka pun bertemu. Sinta menatap Aldi, dan karena Aldi menyadari akan hal itu, Aldi pun akhirnya membalas dengan menatap mata Sinta. Lalu Sinta tersenyum. Dan waktu itu perasaan Aldi campur aduk ya Sobat Witis. Karena memang Aldi itu orang yang seperti yang awal saya ceritakan, Aldi itu tipikal pemalu dan tidak punya rasa percaya diri yang cukup ya. Ya, teman-teman yang lainnya pun melihat, dan akhirnya ya mereka pun mengejek ya, dengan cie gitu. Ya, singkat cerita, akhirnya praktek pun keesokan harinya praktek pun berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hari pun terus berlalu. Semenjak kejadian itu, tidak ada yang berubah pada sikap Aldi. Sikap Aldi pada Sinta masih sama seperti sebelumnya. Akan tetapi justru sikap Sinta yang menunjukkan perubahan. Di mana Sinta sering melontarkan senyuman ketika bertemu dengan Aldi. Ya, Aldi membalasnya dengan sewajarnya. Walaupun dalam hatinya ada kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan. Ya, Sobat Pitis bisa merasakan lah ketika kita suka sama seseorang dan seseorang itu tersenyum kepada kita. Tentunya akan ada kebahagiaan tersendiri ya Sobat Fitis. Itu pula mungkin yang dirasakan Aldi pada saat itu. Aldi berjalan menuju kantin sekolah. Dia pun gabung dengan teman-teman yang lainnya. Di sela mereka sedang bercanda, datang Dini. Dini menghampiri Aldi dan berbisik, "Ditunggu Sinta di belakang sekolah sepulang sekolah nanti." Kata itu yang terucap dari mulut Dini. Aldi pun terkejut, merasa tidak percaya apa yang dia dengar. Sebelum Aldi meminta penjelasan,
Dini pun pergi meninggalkan Aldi. Bersambung. Nah, sobat Witi semua pasti merasa penasaran dong dengan kelanjutan kisah Aldi dan Sinta. Pantengin terus Lapak Puisi, ditunggu part 2-nya. Terima kasih saya ucapkan untuk sobat Witi semua yang telah setia menyaksikan konten-konten yang ada di Lapak Puisi.